Jeng 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 jet 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 jet. Selamat datang di konten IPO Hunter bersama gue Yuda Dan gue Dimas. di mana kita akan bahas emiten-emiten yang mau IPO berdasarkan analisa apanya di Underwriternya. analisa underwriternya, karena ternyata yang kita temuin underwriter itu Seberpengaruh seberpengaruh itu. Dan kita udah bahas 3 yang mungkin kalau kalian belum nonton tolong Tonton nonton lah, lah, tonton. apresiasi lah. Ini dalam satu hari yang sama loh kita Kita syutingnya bikin loh. banyak ini. Lo tau kan ada 8 yang mau IPO, 8-8-nya kita bikin ini. Dan ini udah yang keempat. Emiten PMUI alias penggemar Manchester United Indonesia. Bukan. Bukan ya? Prima Multi Usaha Indonesia. Prima Multi Usaha Indonesia. Dia emiten yang gerak di bidang apa, Dim? Customer nih, customer cyclical. Kayak terlalu udah lemes. Customer cyclical itu Customer- apa ini? Oke. Gue juga nggak tahu nih, dia bidang usahanya perdagangan besar, Telekomunikasi dan aktivitas konsultasi manajemen. Banyak ini kayaknya. Dia nggak cuma satu bidang. Oke, ini kayak Semuanya- holding ya? Ya, semuanya diambil dia. Ya karena kalau kita lihat, nanti kita ngomongin prospektusnya lah. Nah, ya. Kita sekarang coba bahas dari underwriternya dulu. Underwriternya belum. Harga dulu. Oh Harga dulu. iya, sorry. Harganya ini cukup murah di 160 sampai 180. Penawaran umumnya tanggal 2 sampai tanggal 4. Juli. Iya, sama kayak JDA sama PSAT juga. CDA, PSAT, Ini. ada satu lagi yang Oh, satu lagi blok. sama blok. Jadi dalam tanggal 2 sampai tanggal 4 itu diperebutkan sama 4 pemain. Dan listingnya perkiraan tanggal 8 semua kan? Iya, sama itu. 4 itu tanggal 8 semua. Jadi kayak ini kalau kemarin kita udah bilang tuh si PSAT itu kayaknya valuasinya bagus, bisa jadi nggak akan banyak yang ngebit di sana gara-gara uangnya semuanya momentumnya salah dia. momentumnya salah barengan sama CDA. CDA. Ini gimana nih? Ya, ini lebih salah kayaknya. Ini lebih salah karena apa? Karena kalau si PSAT masih ada Valuasinya keren. valuasinya bagus. Ada Trimegah deh. Ini kan bukan Trimegah, bukan Henan Putira. Ini apa underwriternya? Ini BQ, Korean BQ. Investment. Korea Investment Sekuritas. Yep. Kalau kita lihat track recordnya seperti apa? Track recordnya sih hari pertama kan dia baru 3 nih. Ya. 3 emiten terakhir itu ada Oils, ASA, UDNG, Udang. Itu hari pertama sih ARA. Hari pertama. Hari pertamanya ARA. Oh, bahkan kalau kita lihat Oils nih sampai 4 hari ARA-nya, Dim. Sampai hari keempat Oils itu di tahun 2021 udah untung 125%. Betul. Tapi ingat itu tahun 2021. Nah. Waktu saham lagi tinggi-tingginya naik. Kayaknya beli apa aja naik apa aja gitu. cuan. Kecuali gue ngasih rugi sih. Nah, ASA juga cukup oke lah. 1, 2, 3 itu masih 1, 2, 3, 4 itu masih. Oh, bahkan 5. Oke. 5 itu masih ARA. Sampai di hari kelima untungnya udah 280%. Betul. Nah, yang udang malah agak anomali nih, yang paling terakhir di tahun 2023. Betul. ARA hari pertama doang. Hari pertama sisanya minus terus. Minus. Tapi anehnya. harga sekarangnya dia malah yang cuan gede tuh. Iya, jadi dari 3 itu kan 5 hari pertama Oil sama Asa yang Oke lah, menjanjikan. untung, udang nggak untung. Tapi kalau dipegang jangka panjang, Oils itu sekarang udah minus 62%. Betul. Asa berapa? ASA minus 81%. Udang. Itu cuannya 825%. Gila. Malah kebalik. Berbalik arah. Ini gimana nih? Apa emang si PMUI juga kita belinya 3 tahun kemudian dulu? Baru naik. Karena baru naik. Ini udang agak anomali ya, walaupun sekarang masuk pemantauan khusus ya, Dik? Betul, sekarang masuk pantauan khusus. Oke, udah. Mungkin itu yang teman-teman bisa jadiin Catatan pertimbangan. lah, betul. Ya, jadiin catatan karena dia berarti udah 3 tahun berhenti IPO-in juga nih. Terakhir udang 2024 Baru nggak mulai ada. lagi sekarang. 2025 baru ini sekarang. Itu kalau dari secara underwriternya. Kalau dari valuasinya gimana nih? Ini dari valuasi pernya masih lumayan oke lah, masih 1 kalian. Oke. PBV yang mulai gede nih, udah di atas 1 tapi Ini 3. terbalik lagi ya nih. Enggak. Terbalik kayak ini nih. Salah, PBV-nya yang 4 kayaknya, Dim. PBV-nya yang 1, pernya yang 4. Bentar. Sebentar, ini kita ada Kita cocokin lagi nih. perbedaan data nih.
Guys, kita udah menemukan ternyata kesalahan ada di gua, guys. Benar kata Dimas, PBV-nya cukup tinggi di 3,6. 3 sampai 4 pairnya di satu kalian ini cukup oke sih pairnya sebenarnya. Tapi agak Aneh tapi. agak aneh Betul, sebenarnya. datanya agak Biasanya aneh. pairnya yang tinggi, PBV-nya lebih rendah. Betul. Tapi ini kok ini terbalik. Jadi ini mungkin yang perlu kita cari tahu lebih. Nah, betul. Apalagi Tapi ROA ROE-nya juga masih oke sih. betul. Tapi yang buat gua agak catatan sih ini NPM-nya, Dim. Iya. Kecil banget, cuma Cuma sampai satu kalian lah. nggak nyampe 2% gitu. Gua nggak tahu ini sama industri sejenisnya kayak gimana. Tapi kalau dilihat Iya. kasat mata sih emang agak kecil. Kecil. Tapi market cap-nya lumayan lah, Masian. Market cap-nya masih di 900 sampai 1 T. Oke, oh ya, berarti Masih cukup oke lah. mungkin aja masuk papan utama ini. Bisa jadi. Bisa jadi masuk ke papan utama, tapi seenggaknya kalaupun nggak papan utama, pengembangan. Ini jauh dari papan akselerasi nih. Nah, jauh banget jauh. Jauh. Dan Betul, buat betul. teman-teman yang nggak tahu kenapa papan akselerasi patut dihindari adalah karena harganya bisa di bawah gocap, bisa sampai Nah, satu bisa sampai perak. 1. Bahaya itu. Jadi kalau udah ada kemungkinan papan akselerasi itu Dipertimbangkan lagi. Ini dia kalau kita lihat dari laba kotornya gede, tapi itu laba bersihnya tuh kecil banget sayangnya. Apalagi prospektusnya yang buat gua agak Rencana penggunaan dana ini. ini yang agak bikin gua Oh iya benar. agak gua bikin gua tadi kayak pairnya kecil nih, mungkin gua akan masuk. Pas lihat prospektusnya Ini aduh. sekitar 26%-nya ini dipakai untuk Kita bacain aja, kita bacain. Ini Ya. prospektusnya kayak gini nih. Sekitar 26,76% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi perseroan, yaitu Agus Susanto yang merupakan direktur utama sekaligus pemegang saham perseroan. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Ya, Sebutin. udah. Jadi uang IPO buat beli tanah, buat beli tanah. pemegang sahamnya. Iya. Jadi kayak pemegang saham mungkin nih pengen jual tanahnya, nggak ada yang beli, Dim. Pakai dana IPO aja Dana nih. IPO aja deh. Biar laku. Biar laku. Terus, nah itu yang bikin agak menyebalkan ya, buat beli tanah dan bangunan 26%. 29%-nya dipakai untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan Anak usahanya. Anak usahanya. Nah ini kayak buat si perusahaannya mana? Nah, sisanya untuk modal kerja. Tapi nomor 3, Dim. Harusnya kan itu dulu. Prioritas utama yang IPO-nya dulu dong. Betul, tapi kan ada 43,51% lah, itu Iya, gede lumayan. juga sih. Gede juga. Jadi buat anak usahanya dipinjemin dana hampir 30%. Mungkin dia ngerasa nih anak usahanya kalau di IPO-in belum tentu laku. Yang catatan itu tadi untuk pembelian tanah itu tadi. Iya sih, itu agak kurang sih, agak kurang. Itu catatan. Itu agak catatan. Dan si anak usahanya ini kenapa dikasih pinjaman? Karena buat banyak nih pengen bikin usaha itu air mineral dalam kemasan. Betul. Dan si Melunasi utang juga tuh untuk melunasi hutang. Betul. Itu catatan juga. Itu catatan juga. Buat utang. Tapi utang. mungkin si PMUI-nya ngerasa, tapi kan gue minjemin anak usaha gue ada bunganya 9%. Ditulis memang, cuma Iya ya gitu. sih. Gue sih masih kurang suka kalau ke diri dianya malah dijadi prioritas nomor 3. Itu sih. Habis itu apalagi yang Modal bisa kerja, kita bahas? Berarti minusnya catatannya itu tadi untuk pembelian tanah dan bangunan pemilik sahamnya sama bayar utang. Ya itu mungkin ya itu beneran ini bangunan si pemilik dipakai untuk bisnis, udah bayarin aja sekalian Bayar lah, aja gitu. daripada nggak laku dijual di pasaran lah. Iya. Dan harganya kan bisa di markup. Waduh. Gitu. Waduh. Ya udah, jadi kesimpulannya nih. Kesimpulannya nih, 1, Masuk saham syariah Mas saham ya. syariah itu buat pertimbangan teman-teman. Yang kedua, market cap-nya gede, jadi bisa jadi dia nggak masuk papan akselerasi, itu poin plus Betul. juga. Oh ya, PMUI ini juga perusahaan distributor untuk produk XL. Oke. XL Axiata itu. Jadi dia bekerja samanya sama udah perusahaan besar lah ya, Betul, udah multinasional. TBK juga. Harganya masih tergolong murah. Oke. Tapi yang tapinya nih ya, Dim, PBV-nya agak tinggi sih. Ya, lumayan sih. PBV agak tinggi.
Terus underwriter-nya juga belum cukup bagus untuk menjanjikan. jangka panjang. Karena terakhir itu 2023. Betul. Apalagi minusnya, Dim? GPM NPM juga tergolong kecil sih. Oh, ternyata buat rata-rata sektoral juga kecil. Kecil. Itu jadiin teman-teman catatan Oh, juga catatan tuh. tadi yang tadi. Dana IPO-nya tadi 26% sama ada berapa persen untuk melunasi hutang. Oke, itu dia. Itu sih minusnya. Itu agak minus sih. Itu. 26% buat beli tanah pemilik Hampir sih 30%. agak kurang sih. Iya. Berarti berapa tuh harganya Dim? Kalau 26% dari harga IPO? Gue mau tanya, cari juga deh. Dana IPO ya lumayan gede lah Oh anggaplah. iya, gila. Itu sih. Itu aja sih. Itu aja. Jadi kesimpulan dari kami berdua, ambil atau nggak ambil? Gua belum. Gua ada, ini kan barengan sama CDA, PSAT, Blok. Duit gua udah habis. Iya, gua Yang belum ini dulu. Jadi yang ini gua ngambil. Oke. Itu kesimpulan dari kami berdua. Buat teman-teman ikutan ambil atau enggak, tulis di kolom tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, buat komen, buat subscribe, share. dan share konten ini ke teman-teman kalian. Karena mungkin aja teman-teman lu mau dapet cuan juga. Nah, ini info cukup menarik loh. Benar. Siapa yang punya data track record underwriter dari tahun 2020 selain Dimas? Nggak ada, kawan. Jadi tolong subscribe, tolong tontonin video-video kita yang lainnya juga. Dicek semua, ditonton, di-share. Nah. Gitu ya. Ini emiten keempat, masih ada emiten kelima, keenam, ketujuh, Sampai dan ke-8. ke-8. Jadi nonton terus IPO Hunter bersama gue Yuda. Dan gue Dimas. Dadah. Dah.